Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wal awliya wal ulama was salihin umma ila alikul wasabiqul umma ila abina adama wa ummina hawa inna Allah ta'ala ya'li darajati fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna walidina wa walidikum wa walidikum wa asyatina wa asyatidikum wa limuallimina fid din wa li jami'i asyatina wa masyayikhina wa liman awsana wa liman istawsana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman syayikhil azhar wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jami'i ulama'i at-tauhid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, saudara-saudara kita, dan putra-putri kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diberkati kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ba'du fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidna ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para guru, para kiai, para kesepuhan, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan alim saya dari berbagai
tempat juga saya nggak sebut, takut ada yang nggak sebut. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan kita semua di sini mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca mengenai ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita baru mulai nazamnya nih. Kita kan sudah ya, bahwasanya nazam ini hasil dari mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Abda qala mu'allif qala an-nazim abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini apa namanya, katanya COVID muncul lagi ya. Nah, rame lagi. Alhamdulillah kita jagalah ya. Nanti banyakin aja baca ini, baca apa? Qunut nazilah. Qunut nazilah itu, nazilah artinya al-bala atau al-musibah asyadidah, musibah yang dahsyat. Nazilah. Rasulullah pernah melaksanakan qunut nazilah sebulan lebih. Yang qunut nazilah itu tidak di subuh saja, tetapi di setiap waktu sholat. Doanya munasabah. Nah, jadi doanya tergantung pantasnya. Kalau musibahnya musibah penyakit, ya tentang penyakit yang kita sudah baca, Allahumma adfa'annal bala wal waba wal wasyada'ida wal mihan dan seterusnya. Boleh itu apa? Itu Rasulullah melakukan qunut nazilah ketika para qurra, para sahabat diutus ke Najd 70 orang. Ternyata di sumur Maunah, di Maunah dibunuh semua sahabat yang ahli Quran, ahli hadis, sehingga menurut satu itu masuk, kalau nggak salah, belum pernah Rasulullah sedih sesedih itu. Karena sahabatnya pada sahabat yang pintar Quran, yang kuno, yang pintar hadis dibunuh. Itu akhirnya Rasulullah melaksanakan qunut nazilah selama sebulan lebih. Nah, di dalam qunut para jemaah nanti kalau doanya mengenai kebaikan begini tangannya ya. Tapi kalau yang untuk jelek balikin. Itu baik di qunut atau baik itu di sholat atau di luar sholat ya. Kalau yang Allahumma adfa'annal bala kan tolak, ya Allah tolak bencana. Kalau ma'anzir rahmah begini, yang berdoa harus tahu berarti maknanya. Dan Allah madfa, ya Allah tolak anna dari kami al-bala wal wabah. Itu berarti begini ya. Di sholat, termasuk di luar sholat juga semua. Nah, kalau apa usap muka habis sholat, di sholat musab muka itu tidak disunahkan, tapi kalau di luar sholat boleh. Kalau di luar sholat habis berdoa musab muka. Kalau habis sholat musab, habis berdoa musab dada, baik di sholat atau di luar sholat tidak sunah. Boleh sholat langsung ini tidak sunah, itu tidak sunah. Kalau musab dada habis sholat, musab habis apa? Habis doa musab dada, mau di sholat mau di luar sholat tidak sunnah. Tapi kalau di apa, di
Kalau ngusap muka di sholat nggak sunnah, tapi di luar sholat ya. Itu kunut nazilah. Kalau kunut setiap waktu sholat baca kunut supaya kita terjaga dari musibah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, dan menyebut Allah yang Maha Rahman, Ar-Rahimi, dan menyebut Allah yang Maha Rahim, Daimil Ihsani, yang senantiasa memberikan kebaikan. Ini Bismillahirrahmanirrahim dijadikan nazam, dijadikan syiran, dijadikan nazuman. Ya. Nah, kita baca di sini. Ini baru mulai ini nazamnya. Aku memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya begitu. Cuma ini melalui apa? Nazuman. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Nazuman. Ayat abda'u fi ta'lifi hadil manzumah musta'inan bimusamma bismillahi kama fassara bidzalikal Baijuri. Itu aku mulai di dalam menyusun nazuman ini dengan meminta pertolongan kepada zat Ismullah. Musamma itu zat, maknanya nama Allah, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Imam Baijuri. Wal ityanu bil basmalati manzumatan wa khilaful aula nabaha ala dzalika al Baijuri. Memulai atau mendatangkan, melakukan Bismillahirrahmanirrahim manzumatan di dalam nazoman itu menyalahi keutamaan sebagaimana yang diperingatkan oleh Imam Baijuri. Jadi kalau syairan menggunakan Al-Quran itu kurang utama, ya, menurut Imam Baijuri kurang utama. Tetapi dibahas lagi sama ulama, kalau memang isinya keilmuan itu enggak apa-apa. Tapi kalau isinya selain keilmuan, itu baru kurang utama, baru enggak bagus. Qala al-udaba asy-syi'ru la yubda'u bil basmalati wala bil hamdalah. Kata ulama, syair itu jangan didahului oleh basmalah juga oleh hamdalah kalau bentuknya syair. Tetapi menurut ulama lagi, kecuali yang berkaitan dengan ilmu, umpamanya ilmu fikih atau ilmu tauhid, itu boleh. Tapi kalau tidak ada berkaitan dengan ilmu itu jangan, kalau bisa. Ya. Jadi basmalah, hamdalah, memulai sesuatu dijadikan syiran umpamanya. Kalau bukan keilmuan, ilmu fikih, ilmu tauhid, jangan. Tapi kalau keilmuan boleh aja, itu sepakat ulama. Kali ini kan tentang keilmuan, ilmu apa? Ilmu tauhid. Apalagi kalau Al-Quran dilakuin dipakai joget lagi. Gitu. Itu kalau menurut saya bukan makruh dilakukan lagi, bisa haram. Ada nggak? Contohnya apa? Itu yang sudah dilakuin apa namanya? Robbana atina, itu Robbana Al-Quran. Robbana atina Al-Quran dilakuin sambil joget lagi. Ya, Robbana atina itu nggak Al-Quran kan? Al-Quran. Makanya kita harus tahu Al-Quran dilakuin lagi sambil joget lagi.
isinya bukan ilmu lagi. Mungkin bisa haram. Mendingan kalau mau lagu sekali. Jangan pakai apa? Jangan pakai Al-Quran, lagu sekali. Bukan lagu aja itu tidak diperkenankan oleh ulama, kecuali berkaitan dengan ilmu, ya. Nah ini satu-satu dibahas para jemaah makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dibahas sama ulama ini, masya Allah ulama madrasah ya. Lafaz Allahnya, lafaz Rahmannya, lafaz Rahimnya. Lafaz asma Allah ini ikhtilaf. Ada namanya ismun jami', ada nama Allah yang jami', yang menghimpun, cuma dirahasiakan oleh Allah. So kalau kita ngedoa sama nama yang ismun jami' itu diijabah, cuma dirahasiakan apakah lafaz Allah atau lafaz yang lain dirahasiakan. Kalau kita pas ngedoa dengan ismun jami' itu diijabah doa kita. Nah, kita bahas satu-satu mengenai nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa'alam annal isma ainul musamma kama ali aktsarul asy'ariyah. Qala ta'ala sabbi isma rabbika wa qala idun ma ta'buduna min dunihi illa asma'an wa zahirun anna tasbih wal ibadah lizzawat. Ketahuilah bahwa saya nama. Jadi ini ada dua katanya. Nama bisa menunjukkan zat, nama bisa menunjukkan nama saja. Ya, jadi ulama berbeda pun nama bisa menunjukkan apa? Zatnya, atau bisa menunjukkan nama saja, bukan zatnya. Paham ini? Ya. Seperti contohnya siapa? Asep umpamanya. Ya. Itu Asep, nama bukan? Bisa menunjukkan orangnya. Ya. Ketika Asep bisa menunjukkan apa? Orangnya. Orang itu berarti zat kan? Atau Asep itu bisa nama saja. Itu Asep nggak ada orangnya, bisa kan? Nah itu. Jadi nama ini istilah. Ada yang mengatakan menunjukkan kepada zat, ada yang mengatakan tidak menunjukkan kepada zat, hanya sebuah nama saja. Yang menunjukkan kepada zat ini pendapat Imam Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari, disebut kelompok Ahlus Sunnah. Ya. Kelompok Ahlus Sunnah. Abu Hasan al-Asy'ari dalam ilmu tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid pimpinannya Abu Hasan al-Asy'ari, terus Al-Maturidi, itu aliran Ahlus-Sunnah. Nanti ada macam-macam, ada aliran Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Ibahiyah, macam-macam itu aliran-aliran itu. Nah sehingga para jemaah Rasul kan ya main ngaji kita ya di Nashaihu ad-Diniyah, sabda Rasul iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Kata Rasul, Yahudi nanti akan terpecah menjadi 71 golongan. Wa Nasara iftaraqat ala isnatain wa sab'ina firqatan. Nasrani, Kristen itu terpecah 72 golongan. Islam terpecah menjadi salasin wa sab'in firqah, 73 golongan.
Jadi Yahudi 71, Nasrani 72, Islam umat Rasul 73. Kulluha finnar, ini yang di Rasul nih. Yang di Rasul kulluha finnar, semuanya ke neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Kecuali satu kelompok. Siapa kelompok itu? Wahiyya firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jadi ada firqah najiyah, ada firqah mazmumah. Firqah najiyah itu kelompok yang selamat satu. Yang itu kan semuanya berapa tadi? 73. Yang Islam ya, yang umat Rasul berapa? 73. Yang 73 ini yang selamat cuma satu. Disebut apa? Firqah najiyah. Firqah yang selamat, kelompok yang selamat. Yang 72 masuk kepada firqah mazmumah, kelompok yang tidak selamat. Ayat 72. Rasul ditanya sama sahabat, wa mahiyya, siapa yang kelompok selamat itu? Yang satu itu, ma ana alaihi wa ashabi, yang berpegang kepadaku dan berpegang kepada sahabatku. Jadi kelompok yang selamat, yang ngikutin Rasul, ngikutin sahabat. Kalau sahabat berarti siapa lagi? Tabi'in. Itu otomatis. Jadi tidak ma'ana alaihi saja yang ikut kepada tidak, tapi ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang kepadaku dan berpegang kepada sahabat. Sahabat sudah dipilih sama Rasul. Itu kelompok yang selamat. Najiyah itu berarti dari tabi'in ya, tabi'in, sahabat, Rasul. Gitu. Tabi'in. Tabi'in kalau kita lihat setelah sahabat ada Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanbal. Itu hidup pada tabi'in dan tabi'in. Nanti ada ijma, nanti setelah Quran, hadis ada ijma. Ijma itu artinya kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan sahabat atau kesepakatan tabi'in. Ya. Itu firqah yang najiyah. Firqah yang mazmumah, yang tidak selamat itu maksudnya bagaimana? Awas, berjamaah kita harus gitu. Nah, disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang dimaksud mazmumah itu yang tingkat perselisihannya, yang selisihnya, perpecahan itu sudah ke tingkat takfir sama tafsir, sudah ke tingkat mengkufurkan. Ini kelompok yang selamat. Bukan yang dimaksud perselisihan ini perselisihan para ulama. Seperti Imam Hanafi sama Imam Malik berbeda nggak? Imam Syafi'i berbeda nggak? Itu bukan perpecahan. Bukan yang dimaksud perpecahan itu. Ulama-ulama fikih banyak, ulama tauhid banyak. Berbeda pendapat ulama, ada Imam Sibawi, ada Imam Kufah, ada Imam Bas, segala macam. Itu ikhtilaf yang rahmah, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud perpecahan di situ perpecahan, perbedaan pendapat, perselisihan yang tingkat mengkufurkan. Ya, contoh, ada aliran Syiah yang mengkufurkan Abu Bakar Siddiq, mengkufurkan sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Sayyidina Utsman, itu bukan sama mereka. Mereka hanya mengakui Syiah itu masuk kepada mazmumah, kelompok yang tidak selamat, yang tujuan. Atau tentang Nabi bisyurutin nubuwah, ngaku-ngaku jadi Nabi, bikin kelompok, itu masuk kepada firqah mazmumah, tidak selamat. Jadi yang, atau dulu pada masa tabi'in terjadi siapa tokohnya yang
mengatakan rukun iman itu cuma 5, menafikan qadha dan qadar. Nggak ada, itu juga sama itu ya. Nah mereka satu sama lain saling mentakfirkan, mengkufurkan, mentafsirkan, memfasihkan. Jadi pendapat saya benar, dia kafir. Pendapat saya benar, dia fasik. Itu masuk kepada dalam kategori firqah mazmum. Kalau kita lihat sekarang, perbedaan pendapat sekarang sudah ke tingkat saling mengkafirkan. Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ya, hal biasa sampai mengkafirkan. Ini masuk ke mazmumah, ke kelompok yang nggak senang. Masalah khilafiyah, masalah perselisihan pendapat kok sampai mengkafirkan satu sama lain. Atau tafsir itu memfasikkan. Memfasik itu, kalau fasik itu orang yang badung, orang nakal ya. Pendapat saya benar, pendapat dia nggak benar. Sudah sekarang belum? Ini masuk supaya kita paham hadis yang dimaksud yaftaraqat ummati ala salasin wa sab'in. Umatku akan berpecah 73, yang satu yang sama. Yang satu yang sama ini yang berpegang Rasul, sahabat, tapi dan sebagainya. Nah, ada persen perbedaan pendapat, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud perbedaan pendapat tadi, yang ketika apa? Takfir sama tafsir. Ya, sudah sekarang ya. Sesama Islam saling apa? Ini harus paham di situ. Ya. Hal-hal sampai takfir, mengkafirkan, mentafsirkan, maka harus hati-hati. Tuh. Nah, menurut kembali ke sini dari sekilas tentang apa ya? Hadis yang 73 ya. Kalau Yahudi 71, Nasrani 70. Kemudian kita nggak begitu ya. Ayat Al-Quran, jangan ngikutin seperti Yahudi, ngikutin seperti Nasrani. Mereka banyak berbeda mereka banyak berbeda belah. Injil aja macam-macam kan, gitu. Al-Quran macam-macam kan. Nah, itu yang luas mereka. Kita yang begitu itu awalnya dari situ. Dari kita sudah ada kan kelompok-kelompok yang begitu. Ya Allah, pendapat saya benar, yang lain enggak. Pendapat saya sampai ada satu. Ini saya punya murid Jakarta, masuk ke masjidnya, pas dia keluar di pel. Pernah dengar nggak? Masya Allah. Berarti kan udah mengkafirkan orang. Jadi yang kelompok selamat itu tadi ya, yang tidak mengkafirkan. Yang suka mengkafirkan itu masuk kepada kelompok yang tidak selamat. Masuk ke kelompok yang tidak selamat. Yang 70 berapa? Yang nggak selamat berapa tadi? 70 kan sebenarnya 73. Yang selamat cuma yang 72 finnar. Cuma yang finnar ini siapa tadi itu? Ya. Yang sudah saling mengkafirkan, lebih pasti sama Islam saling mengkafirkan. Bukannya orang kafir Islam kan? Ya, orang Islam kafir, kasihan. Kalau kita sudah ngaji ya, umat itu orang kafir, umat Rasul kan? Umat Rasul. Orang Muslim, umat Rasul. Cek umat Rasul kan? Orang Cina umat Rasul ya? Umat Rasul berapa? Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat Rasul ada umat ijabah, umat yang sudah Islam. Umat dakwah, umat yang belum Islam. Orang Korea, orang Jepang, umat Rasul cuma belum apa? Belum Islam. Tinggal di apa? Diajar, jangan diabain.
jangan digalakin. Namanya umat dakwah itu aja. Nah, itu kejadian yang 70 puro ahli Al-Quran, sahabat Rasul Al-Hadis, itu dakwah awalnya dipancing. Jadi orang-orang itu dipancing minta sahabat supaya mengajarkan masalah. Rasulullah minta aja mendakwah, ternyata hanya mancing membunuh. Sampai segitu itu bisa di banyak hikmahnya. Dia tahu hikmah dakwah. Dakwah sepahit apapun kita laksanakan, sebahaya apapun kita laksanakan. Yang tadi itu yang tentang nazilah, ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu, ya. Nggak main ngapain orang aja. Kalau ulama lagi, kalau ulama bukan ngapain orang, ngelemahin sendiri ulama. Jadi yang namanya ulama itu ngelemahin sendiri, lemah sendiri, ngerasa kurang bagus, ngerasa banyak dosa. Itu yang diajarkan oleh Islam. Sampai di perjamaah Ibni Mas'ud, Ibni Mas'ud ya, kalau nggak salah itu dalam satu perkataannya dalam tafsir saya juga, khadamtu Rasulullah asrasinin, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Itu masih melayani Rasulullah selama berapa? 10. Khidmat Rasulullah 10 tahun. Pengalaman bisyai'in fa'altuhu aw taraktuhu. Selama 10 tahun pengalaman Rasulullah tidak pernah mencaci aku. Ma fa'altuhu, yang aku lakukan, aw taraktuhu, atau yang aku tinggalkan. Lagi nyeritain akhlak Rasul. Selama 10 tahun aku hidup dengan Rasul, mengabdi ke Rasul, belum pernah nyaci aku. Indah kan? Indah kan? Tapi ini yang ngaku turunan Rasul nyaci-nyaci mulu. Bingung jadi. Ya. Yang ngaku Islam nyaci-nyaci Rasul. Silakan lihat. Pengalaman lama itu mencaci. Marah. Ngatain, ya susah itu akhlak Rasulullah. Itu indahnya, ya. Ada tersusun istilahnya. Tentang jawab kita hidup sama istri, ya 10 tahun suka ngatain kan? Ya, ketawa. Saya sama. Ada aja kan kelepasannya, ada aja. Jangan 10 tahun ini, setahun. Ya jangan sebulan. Tuh, ada kan lepas kontrolnya kan? Rasulullah indahnya Rasul. Gitu. Oh Islam ini kayaknya terkenalnya sangar amat sih. Oh, asar amat. Enggak seperti yang diceritakan oleh sejarah gitu saja. Indah. Nah, kata Asy'ariyah, mana dalilnya? Jadi menurut Asy'ariyah, nama itu menurut golongan Ahlussunnah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari. Asy'ariyah itu kelompok Asy'ariyah. Pelopornya disebut Asy'ariyah karena pencetusnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu muridnya Mu'tazilah, Ali Al-Jubani, muridnya. Panjang ceritanya. Menurut kelompok Asy'ariyah, mayoritas kelompok Asy'ariyah, bahwasanya nama itu bukan kepada zat. Mana dalilnya? Sabbihis rabbika, tasbihlah kamu isma rabbika, kepada nama Tuhan. Yang namanya tasbih itu ke zat apa ke nama? Zat. Tasbih ke zat, berarti nama itu menunjukkan zat.
Dalil yang kedua, ma ta'buduna min duni illa asma. Kalian tidak menyembah kepada selain Allah kecuali kepada nama-nama. Yang namanya menyembah itu ke nama zat. Nah, di situ asma berarti nama menunjukkan kepada zat. Ini menurut pendapat Syekh Asy. Wa zahir itu anna tasbih wal ibadah lizawat, bahwasanya tasbih dan ibadah itu kepada kaliannya. Tapi ada yang menurut satu pendapat al-ismu ghairu musamma, nama itu bukan zat tetapi hanya nama. Ya, ini sekilas saya perjamaah ini. Jadi kalau lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang bagus. Ya, kan banyak kan, masa zat banyak begitu. Oh berarti ini hanya nama, gitu. Asmaul husna banyak kan? Masa zat banyak, zat cuma satu kan? Berarti kalau begitu nama menunjukkan nama saja, enggak menunjukkan apa ya? Ini namanya bukan perpecahan. Tidak saling menyalahkan ulama itu. Wala budda minal mughayah baina syai' wa ma huwa lahu. Dan pasti ada perubahan antara sesuatu dan zatnya. Oleh ta'addudil asma ma'tihadil asma, dan karena banyaknya nama disertai zat yang satu. Kalau zat satu nama banyak bisa enggak? Seperti asma Allah banyak, itu kan nama zat. Cuma kesimpulannya, nah di sini ada menurut pendapat yang nama itu bukan zatnya, walau kana ainu lah taraqqa famu man qala narun ila ghairi mafas. Gitu. Kata pendapat ulama yang mengatakan bahwa nama itu bukan zat, nama itu bukan orang, nama hanya sebuah nama. Kalau nama menunjukkan zatnya, kalau nama menunjukkan orangnya, kalau nama menunjukkan sesuatu, bahaya kalau kita ngomong apa ya? Api. Bang ini, kalau kita ngomong api ini, kalau api nama bukan? Kalau api, kalau punya nama menunjukkan apa ya? Zat. Setiap kita ngomong api panas enggak? Paham enggak? Itu alasan yang bahwasanya nama tidak menunjukkan kepada ketika kita ngomong kepukul, benar pukul. Kalau nama menunjukkan kepada zat. Nah, cuma disimpulkan watahki, kesimpulannya in urida min asbil abdul wa bil musamma qat'an bila khilafin, wa in urida bihi ma yufhamu anhu fa huwa ainul musamma qalahu as-sanwani. Jadi semuanya begini Pak Jabat, kalau yang dimaksud dengan nama itu hanya lafadznya saja, maka dia bukan zat. Kalau yang dimaksud zatnya, berarti dia zat, tinggal begitu aja. Ya, singkatnya begitu. Jadi dari dua pendapat kita bisa simpulkan, ini nama bisa menunjukkan nama saja, tapi nama juga bisa menunjukkan zat. Begitu. Ya. Kita tidak menyalahkan semuanya. Intinya begitu, nama bisa menunjukkan zat, bisa menunjukkan nama saja. Nah kalau sekarang nih umpamanya PRT, PRT ada, PRT sih berarti menunjukkan zat kan? Zat. Tapi ketika PRT di rumah, saya panggil PRT berarti apa itu? Tinggal begitu aja. Ya. Kalau pokoknya saya nyebut PRT di rumah tapi ada di sini, berarti PRT-nya buka-buka. Gitu. Ya, paham ya? Jadi nama itu bisa apa? Bisa zat, bisa hanya nama. Tergantung tujuan kita. Itu hanya membahas ismu saja, nama. Oh, ya. Qala As-Suyuti, telah berkata oleh Imam Suyuti,
Pamana Allah, maka bermula makna lafaz Allah disebut kalimat al-jalalah. Man taqadama wujuduhu, itu zat yang terdahulu adanya. Ya Allah qadim kan, wujud kita, Allah terdahulu. Kalau kita, Allah terdahulu. Kalau kita, ya apa terdahulu kalau kita didahulukan atau didahului. Maka jangan so tua, jangan merasa tuh saya paling tua di sini. Ada yang lebih tua, betul nggak? Oh ya, saya paling senior di sini. Ada yang lebih. Kita mah bukan duluan, kita mah didu, betul nggak? Kakek-kakek sekarang, kakek-kakek juga kemarin masih muda, kemarinnya lagi masih baik. Kalau siapa nggak ada gagahnya, dan macam-macam ya. Saya paling senior di sini, saya paling tua di sini. Ya udah tua banget. Itu. Jadi yang maha dahulu siapa? Allah. Mending awet muda, mending awet tua. Mending awet tua. Awet muda sampai muda doang. Wa ta'azzama zatuh, dan maha agung zatnya, sifatuh dan sifatnya, wa amma juduh, dan banyak juduh pemberiannya. Jadi Allah pemberiannya enggak itu, betul kan? Wa amma juduh, amat kasroh, mana-mana pemberian Allah. Makanya jangan ragu sama Allah. Betul. Itu makna lafaz Allah, bukan kepada zat. Wa makna Rahman, makna Ar-Rahman, dan Bismillahirrahman. Allah yadullu ala zat. Ar-Rahman man azuma ihsanu wa dama imtinanu. Ar-Rahman apa maknanya? Pemurah. Pemurah ya. Kalau bahasa Indonesia, jadi kalau bahasa Indonesia nggak dipatokan tuh. Pemurah, Ar-Rahim, penyayang. Diruangkan maha murah dan maha penyayang. Cukup aja begitu. Enggak ada maknanya kalau bahasa Indonesia. Di bahasa Arab begitu luas. Ar-Rahman maknanya azuma ihsanu, yang besar pemberiannya, wadama imtinanu, dan lestari terus menerus imtinanu, nikmatnya. Jadi pemberian Allah banyak, dan pemberian Allah, nikmat Allah ini terus berhenti nggak? Ini nikmat Allah berhenti nggak? Kalau nikmat Allah berhenti berarti nggak bisa apa ya? Nggak bisa nafas kita, ya, nggak bisa makan, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngobrol. Dama imtinanu, terus menerus pemberian Allah, itu nikmat Allah. Kita kadang-kadang nggak sadar, ngomongnya kurang mulu. Kata Allah dikasih tiap hari, tapi ngomongnya apa? Kurang. Emang di stop itu mau gua? Iya kan? Nah, berarti kita nggak tahu apa itu? Nggak tahu diri ya? Nggak tahu diri. Nggak tahu diri itu nggak tahu diri kita maksudnya ya? Apalagi di orang. Makanya para jemaah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang tahu diri akan tahu Allah. Nggak tahu diri, nggak tahu Allah. Itu man arafa nafsah, yang sadar diri baru sadar akan kebesaran Allah. Yang tidak sadar diri tidak akan sadar kebesaran. Coba orang mah sombong dulu, sadar diri nggak? Masa dia nggak akan tahu bahwa Allah itu maha gagah, maha perkasa, karena diri dia aja nggak paham. Kalau dia maha lemah, kok ngomong kok ngerasa apa? Nggak akan paham. Itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya
bahwa dirinya itu lemah, maka dia akan sadar bahwa Allah itu maha kuat. Kalau dia enggak ngerasa maha lemah, selamanya dia tidak akan tahu Allah maha kuat. Begitu. Ya. Wa man arafa nafsahu anna nafsahu faqirun faqad arafa anna rabbahu ghaniyun. Kalau dia merasa dirinya itu fakir, butuh, baru dia paham Allah itu apa? Kaya. Tapi kalau dia merasa kaya aja, enggak akan dia sadar Allah itu maha kaya. Gitu. Ya. Banyak orang merasa kaya aja. Begitu aja, sedikit mau jadi wali Allah itu pengen sadar tahu diri jadi wali. Kita udah sadar diri belum? Masih ngerasa gagah, masih ngerasa sombong, masih banyak belum sadar diri itu. Dan kemana-mana bagaimana Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha gagah dan sebab Allah yang memberi suruh, Allah yang menyembuhkan, Allah dan sebagainya. Kita belum sadar itu. Ada. Ya. Ketika dapat sakit, yang ikut obat dulu, betul nggak? Yang ikut rumah sakit dulu. Rumah sakit mana nih? Klinik mana nih? Allah belakangan, betul. Kadang-kadang nggak ingat. Katanya ngasih penyakit siapa? Ada surat keterangan. Ya. Gitu. Nah ini namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man rahim. Ini banyak mana yang pada rahim man sadda kulla faqah. Zat yang sadda menutupi, memenuhi kulla faqah, setiap kebutuhan. Jadi man rahim itu artinya Allah yang memenuhi setiap kebutuhan siapa? Siapa yang memenuhi? Allah. Bisa kita begitu. Tinggal mikir kita. Rahim itu mana? Man maksudnya zat sadda kulla faqah, yang memenuhi, yang nyumponi, yang memberi setiap setiap kebahagiaan kemiskinan. Allah yang ngasih semua. Itu mana rahim. Kalau rahman kan tadi untuk semenuh nikmatnya, berhenti. Ya. Maka kalau tahu dari Bismillahirrahmanirrahimnya, kalau kita mau belajar tauhid, berbeda. Dari Bismillahirrahmanirrahim saja. Ini mana rahim nih? Ya kan, usaha nggak lancar, ya macet, bukan minta kau kemana? Wah, padahal cukup Bismillahirrahmanirrahim. Man sadda kulla faqah, Allah yang menutupi setiap butuh apa? Ar-Rahim. Ya, dalam kita. Makanya kata guru saya, gak usah nyari zikir kemana-mana, zikir yang ada aja bener itu. Zikir nyari kemana-mana, amalan nyari kemana, amalan yang ada aja. Apa yang ada? Di sholat. Manain sama kita, Masya Allah, gak sadar. Ini jangan amalan kemana-mana. Gitu. Yang ada aja men. Ya. Walam yuhammil duna taqah. Dan Allah tidak membebani di bawah kemampuan. Allah enggak membebani makhluk. Ya. Itu mana apa itu? Rahim, menutupi setiap kebutuhan dan tidak membebani di bawah kemampuan. Maksudnya di atas di bawah kemampuan. Artinya Allah yang Allah bebani pasti sesuai dengan kemampuan. Begitu. Wah, saya kayaknya udah nggak kuat nih.
Mungkin kalau Allah begitu? Mungkin. Enggak kuat menurut nafsu. Cuma begini para jemaah, kalau kita punya masalah yang sudah tidak mampu kita hadapi, itu berarti masalah bukan masalah kita, bukan urusan kita, urusan siapa? Begitu caranya gitu. Walil uqul hududun la tujawizuha. Akal itu punya batasan yang tidak mampu dipikirkan. Jadi kalau udah mentok yang dipikirin bisa stres. Dan pikirin. Ini kadang-kadang kita sudah mentok masih apa ya? Nanti ngiko. Ngikonya ngaco, stres. Gila. Boleh mau kawin ya jadi dia. PRT yang bukan dua ya. Boleh pikiran lah. Oh pasti, saya kalau ngomong gitu pasti ada komentar itu. Siapa lagi kalau bukan istri saya. Nih cerita ini kisah nyata. Nih satu saya nih. Namanya Arif. Apa ini ceritanya? Dipanggilnya Cibel. Dan saya Cibel apa? Ternyata Cibelentung. Nama kampung ya kan? Apa Cibel? Cibelentung. Jadi nama kampungnya Cibelentung. Dia pernah punya tragedi yang mengesankan. Gitu. Orang-orang terjun dari pesawat, terjun dari motor. Masuk ke kota. Subuh malam. Ketawanya enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Diambil polisi ya. Diambil polisi, direktur polisi. Itu udah nggak sadar. Kena ini jadi otak ya. Iya, pokoknya dia ketawa ya. Nggak sadar kena ini otak. Dibawa ke rumah sakit mana? Citra Hospital, minta DP-nya 100 juta gitu. Bapaknya datang ke sini, bapaknya bawa surat tanah. Apa tuh? Itu dari 100. Masya Allah. Udah pokoknya gimana Pak Haji supaya anak saya sembuh. Datang aja. Nah dari Ciputra akhirnya saya kontak ke rumah sakit umum. Kebetulan di rumah sakit umum ada pembantu yang kenal. Maksud gue ke rumah sakit umum mintain. Waktu itu ada sehari. Secara logika mungkin secara zahir Allah alam yang namanya pendarahan ini kan hitungannya kan lumayan ya cepat. Tapi masih kuat aja. Tuh, ini sekarang masih hidup. Setelah di rumah sakit umum, namanya rumah sakit umum kan antri, anak jantung di sini baca Yasin. Saya sholat 3 kali saya suruh baca. Karena surat Yasin para jamaah Furiat lima huwalahu. Dan kalau baca Yasin itu apa mau kita dijawab sama Allah. Makanya orang dulu kalau ada apa baca apa? Yasin. Yesus nanti baca Yasin 3 kali. Nah setelah di rumah sakit itu keluarganya ribut karena takut. Keluarganya ribut. Nah keluarga ribut maksudnya Haji kita pindahin aja, takut gak selamat, ya pindahin, ya giniin di keluarganya. Kalau sudah ini lagi bicara akal tadi ya, kalau sudah begini bukan urusan kita, urusan Allah. Dipindahkan ke rumah sakit yang belum tentu datang ke sana nanti adil lagi atau apa lagi. Itu kalau sudah begini urusan Allah bukan urusan kita. Kita bikin stres. Udah selain Allah. Nah itu sih segitu. Keluarganya kalau nggak tahan, tanya aja sama keluarga ente.
Tahu memang. Alhamdulillah nggak lama langsung diproses, nggak lama sih proses. Itu sampai sembuh, sampai operasi, hasilnya yang dari 100 juta sepeser pun nggak keluar, sepeser pun nggak keluar. Tahu itu. Ya, nah ini lagi cerita. Kalau kita sudah mentok, berarti urusan siapa? Allah. Itu surat tanah yang dibawa sama bapaknya, balikin lagi sudah. Ya, itulah kasihannya orang tua ke anak ya, masya Allah. Alhamdulillah pas dari situ, pas dari terjun begitu sekarang tambah pintar. Wa qala Ahmadus Sawi wallahu huwa ismul jami. Bermula lafaz Allah dan ismul jami lianna jami' asma mundarijatun di Allah itu. Kalau menurut siapa Ahmad As-Sawi ismul jami, karena semua nama-nama Allah masuk di dalam lafaz ismul jami, nama yang menghimpun. Jadi lafaz Allah itu nama yang menghimpun semua nama-nama siapa? Allah. Menurut Imam As-Sawi Ismul Jami, kan tadi saya bilang Ismul Jami itu istilah, istilah ulama yang dirahasiakan itu Ismul Jami. Seperti ini hari Jumat ada waktu dijabah dirahasiakan, ridho Allah, Allah ridho sama orang yang taat, orang yang ibadah diridhoi enggak? Tapi ridho Allah itu dirahasiakan. Dirahasiakan, jangan pas kita udah sholat, saya diridhoi nih. Dirahasiakan sama Allah. Atau murka Allah terhadap orang yang maksiat juga dirahasiain. Nggak boleh kita mengecap, wah ahli neraka. Itu bisa saja ibadah, masih ibadah dirahasiakan. Bisa saja ibadahnya nggak diridhoi, begitu banget. Bisa saja maksiatnya enggak dimurka, siapa tahu suatu diampuni oleh itu maksud. Ya, termasuk waliullah itu dirahasiakan sama Allah. Waliullah itu harus dirahasiakan, nggak boleh ngaku-ngaku wali. Saya wali nih, kecuali wali santri. Kenapa? Apa maksudnya itu dirasakan? Kata ulama, supaya kita tidak buruk sangka ke orang. Ini maksudnya. Kenapa wali dia apa? Dirasakan supaya kita nggak apa? Buruk sangka ke orang. Kalau kita merasa wali buruk sangka nggak? Wah, wali, goblok loh. Ya kan? Tapi kalau dirahasiakan sama Allah, ketika ada orang biasa saja, ya, biasa, penampilannya biasa, ustadz biasa, kalau kita macam-macam, siapa tahu dia Pak? Begitu maksudnya. Jadi Bang itu bukan yang pakai sorbannya 10 meter, dirahasiakan sama Allah. Punya muridnya ribuan, belum tentu. Ya, makanya biasa aja. Siapa yang Yaman itu oleh Allah siapa? Wes Al-Qarni nggak terkenal itu dia, nggak terkenal itu dia. Di mana terkenalnya? Di langit tuh. Di langit tempatnya siapa? Malaikat. Para malaikat kenal sama siapa? Wes Al-Qarni. Di dunia nggak ada yang kenal. Oleh Allah. Jadi patokan terkenal itu bukan patokan kesempurnaan. Patokan ramai itu bukan patokan kegagalan. Paham ya? Wes Al-Qarni Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali diperintahkan Rasulullah untuk nyari Wes Al-Qarni. Cari sama kamu orang soleh. Tandanya ada titik putih di sini. Jadi kita Ta'awud Tamah dicari ke Mekah.
itu si Umar hilang, nggak ada yang tahu. Datang ke orang Yaman, woi orang Yaman, kumpulin semua. Orang Yaman, siapa yang tulis? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Padahal siapa? Waliullah. Ada yang ngacu, ya Khalifah. Ngapain? Yang tahu. Ngapain kamu nyari Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni orang gila tuh. Masya Allah. Biasa. Orang nggak bermartabat. Coba. Ini kata ulama, Uwais Al-Qarni majhulun fil ard, di dunia enggak dikenal. Makrufun bersama, terkenal di mana? Santri itu cibel sih. Mending terkenal di langit dan di bumi. Kita ini di langit di bumi. Mau terkenal di langit, malaikat sayang semua kita. Malaikat yang tahu. Siapa yang tidak tahu Pak RT? Kata malaikat. Itu. Tapi orang sekarang maunya terkenal kan, maunya ramai kan ya. Lianna jami'at berhenti. Warrahman al-mun'im bi jami'in ni'am. Makna Rahman itu adalah Allah memberi nikmat terhadap seluruh nikmat. Kaman wa kaifan, baik secara kaman secara kuantitas, baik kaifan dan secara kualitas, atau banyaknya dan sedikitnya. Kalau kualitas kan inti, kalau kuantitas tambahan kuantitas. Iman kita dapat iman, namanya apa? Kualitas. Bertambahnya iman kualitas. Ya jumlah. Islam kualitas. Alhamdulillah kita dapat nikmat apa ya? Islam kita semakin bagus, apa namanya? Kualitas. Islam kita berkurang juga kualitas. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada iman yang nambah aja, ada iman yang bertambah berkurang. Iman yang bertambah iman siapa? Pada Nabi selalu nggak kurang Nabi mah. Kalimat kita yazidu bertambah. Kalau lagi ngaji bertambah. Pulang ke rumah ketemu istri dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, yang bersifat duniawi dan bersifat akhirat. Rahmat di dunia dikasih, di akhirat coba. Di dunia yang apa dikasih ya, yang mukmin dikasih enggak? Yang kafir dikasih. Itu rahmat. Akhirat jelas akhirat ya, rahmat. Jadi kalau umpamanya kok dia enggak sholat, enggak Islam, dikasih nikmat, itu berarti Allah tersifat apa? Rahman. Ya. Kok enggak ibadah tapi rezekinya lancar, Allah tersifat Rahman. Umum Rahman. Zahiriyah wa batiniyah. Zahirnya, batinnya, luar dan dalam. Itu makna Rahman. War-Rahim huwa al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Makna Rahim adalah Allah yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut, nikmat-nikmat yang kecil. Kaman secara kuantitas, wa kaifan secara kualitas, baik dunia dan akhirat. Zahiriyah, batiniyah. Jadi kalau Rahim, Allah yang memberikan nikmat yang lembut. Mana contohnya? Nikmat-nikmat tambahan ya. Wa taqaiq ma tafat al-usul allati hiya al-zalal. Nikmat-nikmat yang kecil itu seperti yang bercabang daripada nikmat yang asal. Dan nikmat yang asal itu adalah nikmat-nikmat yang agung.
Kaziyadah fil iman, seperti bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan, taufik, afiah, bertambahnya pendengaran, bertambahnya itu namanya nikmat taqwa. Iman namanya nikmat yang besar, bertambahnya iman nikmat yang kecil, ya, at-taqwa namanya. Dikasih ilmu nikmat yang besar, bertambahnya nikmat yang rohim. Di Rahman besar, asal nikmat asal, rohim tambahannya, makanya didahulukan. Rahman didahulukan daripada rohim. Ma'rifah, taufik juga sama. Taufik, mendapatkan taufik dari Allah, itu nikmat Rahman, bertambahnya taufik rohim. Afiah, sehat, ya, bertambahnya kesehatan, dikasih telinga, ini mata apa namanya? Rahman, dikasih telinga. Nah, bertambahnya apa? Pendengar, berkurangnya pendengar, bertambahnya pendengar, berarti di mata apa? Rahim. Mata namanya apa? Rahman, bertambahnya penglihatan namanya Rahim. Itu Rahman, pokok nikmat, Rahim, tambahan nikmat. Ini maksud Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadul Malawi, War-Rahman ablagu minar Rahim. Menurut Ahmad Al-Malawi, Rahman itu lebih maknanya melebihi daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rahman didahulukan daripada Rahim. Yang lebih tinggi maknanya harus didahulukan. Yang lebih bagus harus didahulukan, lebih bagus maknanya daripada Rahim. Kenapa? Lianna ziyadat ahadil muttafiq siqaqan wa nu'ayatan tadullu ala ziyadatil makna. Karena bertambahnya yang akur dari mustaq, sebab Rahman Rahim secara mustaq diambil dari kata rahimah. Rahman dari rahimah, Rahim dari rahimah. Cuma banyakkan Rahman hurufnya daripada apa? Rahim. Banyaknya huruf itu menunjukkan banyaknya makna, gitu. Banyaknya apa? Dalam bahasa Arab, banyak huruf menunjukkan banyak makna. Banyak huruf, banyak makna dalam bahasa itu. Seperti kalau di Al-Fatihah ada Malik, ada Malik. Banyakkan Malik apa banyakkan Malik? Malik. Pada alif ya, Malik. Kata yang berpendapat Malik itu lebih bagusan Malik daripada Malik. Kenapa? Karena kalau Malik hurufnya banyak huruf menunjukkan banyak makna, begitu. Dalam surat Al-Fatihah ya boleh Malik, boleh Malik. Bismillahirrahmanirrahim, yaumiddin, maliki yaumiddin. Coba kita sebagai qiraat dulu, udah kita yang biasa aja lah ya. Di dalam surat kan kita kalau sholat nih, satu kalau di rakaat pertama bagusnya yang lebih panjang, rakaat kedua yang lebih pendek. Kemarin tuh antisipasi. Nah, pertama sebetulnya di Al-Quran ini ada yang disebut ayat apa? Ada surat mufassal. Surat mufassal itu, mufassal artinya kenapa disebut mufassal? Likasrati tafsiri, karena banyak dipisah. Kalau dari Al-Baqarah sampai tengah atau sampai sebelum akhir itu panjang-panjang kan, tapi kesininya banyak dia, banyak surat-surat kan, itu namanya apa? Mufassal. Mufassal itu banyak dipisah. Dari mana ini mufassal dihitungnya? Dari surat Al-Hujurat. Ya, Hujurat itu banyak pasal kesana. Nah, makanya pada zaman di Al-Quran Al-Mufassal salah satu aksami. Mufassal itu tiga ayat mufassal, ayat yang apa? Yang dipisah-pisah, yang sudah bersurat-surat. Ada berapa? 3. 1, 2.
yang panjang. Yang kedua awsat, yang sedang. Yang ketiga qisar, pendek. Ya, ini untuk sholat kita nih. Biar kita tahu. Yang tiwal dimulai dari apa? Hujurat sampai al-buruj. Bersama idzatil itu dari al-hujurat sampai apa? Al-buruj itu disebut mufassal tiwal. Mufassal yang panjang, ya suratnya sekalipun di surat-surat tapi dia agak apa? Banyak-banyak. Yang kedua yang sedang, awsat, sedang. Kalau tiwal panjang tadi artinya. Yang sedang mulai dari mana? Al-Tariq sampai Al-Bayyinah, sampai Al-Bayyinah. Wassamai wal al-bani al-bayyinah lam yakunil ladina kafaru. Sampai itu. Itu yang apa? Yang awsat, yang sedang. Jadi yang mufassal ini tiga: satu panjang, dua sedang, tiga qisar, pendek. Yang pendek dari zalzalah sampai akhir, sampai Anas seperti ya. Ingat kan nih, nanti kita bagi lagi. Nah, di sholat pada jemaah sunnahnya nih, sunnahnya subuh, sholat subuh pakai surat apa? Mufassal tiwal. Iya, tiwal itu yang panjang. Jadi kalau kita sholat subuh sunnahnya menggunakan surat yang tiwal dari hujurat sampai buruj, tinggal dipilih aja coba. Paham nih? Kalau surat apa? Kan yang diamalin kan? Ini sunnah ini. Dari surat apa? Hujurat. Makanya ikuti dari surat hujurat sampai buruj itu sunnah kalau sholat subuh. Banyak nggak? Itu sudah mufassal itu sebetulnya. Kalau rupanya mufassal, itu sudah mufassal itu sedang lah katanya. Kalau kapal bagaimana imamnya? Kita mengamalin kan? Nggak apa-apa dibaca. Bikin apa itu? Nah, sini ada apa sih? Bikin tempat Quran dan imam itu. Boleh nggak? Boleh. Ya paling nggak garuk-garuk. Ini kita bicara fikih nih ya. Bicara apa? Fikih. Itu subuh tuh. Cuma subuh tiba. Yang apa? Awsat. Tiba belum. Yang tiba ada dua. Satu subuh, yang kedua zuhur. Zuhur, sholat zuhur. Kenapa sholat subuh harus yang tiwal, yang panjang? Waktu kan panjang kan dari fujur tinggal dipilih itu ada berapa sholat tuh sampai al-buruj. Dia bukan berarti dari al-buruj sampai al-buruj, bukan. Itu teror rumah. Tinggal dipilih aja. Kenapa subuh pakai ayat tiwal? Karena subuh itu sholatnya pendek, waktunya panjang. Ya kan? Sholatnya pendek, waktunya panjang. Sholat zuhur mendekati tiwal. Sholat apa? Zuhur mendekati tiwal. Jadi nggak masuk ke awsat, enggak, mendekati tiwal. Sholat apa itu? Zuhur. Berarti pertengahan dari hujurat sampai tengah lah. Sebelum al-buruj berarti pakai apa? Sholat zuhur. Lumayan kan? Ya. Jadi supaya kita paham nih sunnahnya nih dalam sholat. Untuk yang awsat, sholat apa? Asar sama isya. Asar sama isya pakainya yang awsat. Tadi awsat dari mana? Bersama iwat tolik sampai al-bayyinah. Tinggal pilih aja. Itu apa itu sholat apa tadi? Asar isya. Nah, yang terakhir yang apa? Qisar sholat maghrib. Sholat maghrib dari mana mulai tadi yang qisar? Al-zalzalah sampai An-Nas. Ya, gitu. Nah ini sunnahnya dipakai di dalam apa? Di dalam sholat. Ayat apa saja? Untuk subuh apa? Untuk zuhur apa, asar, isya apa, maghrib apa.
subuh zuhur pakai apa tadi? Tiwal. Ya. Asar isya pakai ausal. Maghrib kisor pendek. Ya. Nah, untuk ayat-ayat ketika kita dalam keadaan musafir, perjalanan, pakai ayat apa? Nah, itu pakai ayat Falaq bin Nas. Ya. Ayat adulan. Jadi kalau lagi musafir mah kita baru pakai Falaq bin Nas. Kita enggak musafir, tapi ayatnya itu mulu. Karena kita memang sering musafir. Ini sunnahnya di para jamaah. Ya. Bisa diingetin ya? Nanti bisa diingetin. Nanti kalau silakan mau dipraktekin silakan. Itu baik tinggal minta persetujuan sama makmum. Setuju apa enggak? Tidak setuju. Ini sunnahnya, silakan dilihat di kitab Bejuri. Kitab Bejuri. Jadi ada apa tadi? Tiwal, ada ausal, ada kisor. Tiwal dari Hujurat sampai Al-Buluj, ausal dari Tariq sampai Al-Bayyinah, kisor kita makanya kisor dulu. Kisor juga yang paling ujung. Ya. Padahal itu ayat Falaq bin Nas itu sunnahnya ketika musafir. Kenapa? Karena musafir kan dituntut untuk banyak capek, jadi kasih keringanan. Jadi kita memang selama ini musafir dulu. Musafir dulu. Kalau diamalkan silakan. Kalau nggak hafal bisa gitu pakai dibaca, pakai apa? Qala Ahmadu Al-Malawi, nanti di situ aja deh Pak Jamal ya. Sudah jam 10 ini. Cuma nanti ini Pak Jamalnya ada apa dalam azannya. Nanti kita sampai situ aja. Qala Ahmad Al-Malawi. Di dalam azan nanti ini sepeda amalin. Ya. Kita kalau mati sholat, mati sholat itu kalau mati sholat nanti jawab ya. Jawabannya mana jawabannya santri? Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Kalau apa? Kalau aswatu yang betul kita tahu kan. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Itu kalau qamatis shalah. Nanti bisa di ini deh, di siapa? Ditulis bisa sih nanti. Kita amalin. Nah nanti kalau di antara azan dan iqamat, yang sebenarnya kalau azan iqamat ini kan suka ada pertanyaan, sunnah baca sholawat itu setelah azan. Setelah azan kita kan baca Allahumma rabbah hadhihi da'watit tammah. Itu sunnah di situ baca sholawat. Apa? Jadi sebelum baca sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baru baca Allahumma rabbah hadhihi. Itu sunnahnya di situ. Ya. Ya bukan di sebelum apa ya? Kalau semuanya mau baca nggak dibaca, cuma sunnahnya di situ. Di sebelum apa? Sebelum setelah apa? Sebelum baca doa, baca sholawat sholli wa sallim ala sayyidina. Nah terus nanti kita baca doa di antara azan dan qomat. Tambahin aja sama kita. Apa tadi? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta selamat dari bencana dunia dan musim Covid. Doa antara azan dan iqamat itu dijawab. Ya, dijawab.
Apa namanya tadi? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allah, aku minta kepadamu al-afiyah itu as-salamah minal afati dunya wal akhirah. Selamat dari bencana dan bencana. Iya Pak, lagi musibah ini. Dan dalam azan itu ada apa namanya, kalau kan suka nengok ya, nah kita hayya 'alas shalah nengok, yang nengok apa? Leher. Hayya 'alas shalah nengok, nah ke kanan ya, nanti hayya 'alal falah qomat juga sama, nengok Allahu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah gitu. Maksudnya ini hayya 'alas shalah, kalau azan hayya 'alas shalah, yang hayya 'alas shalah sekali nengoknya, yang hayya 'alal falah sekali nengoknya. Di dalam azan sunnah, di dalam qomat sunnah. Ada juga tarji. Tarji itu mengulang. Berarti tarji dalam kalimat apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu sunnah tarji. Apa tadi sebelum kita ngomong asyhadu an la ilaha, kita ngomong dulu sendiri pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Itu apa namanya? Tarji. Ya. Jangan diamalin ya. Tarji apa? Apa inti tarji? Dulu waktu Rasulullah menyebar agama, awalnya rahasia. Sekarang terang-terang. Dulu kan sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan. Setelah sembunyi terang-terangan. Itu maksudnya. Jadi dulu kalimat syahadat itu kan asyhadu an, kan kalimat syahadat. Jadi awalnya pelan, lalu kencang. Itu hikmahnya. Ini yang dikatakan oleh Imam. Itu namanya tarji, mengulang kalimat. Itu di dalam azan. Azan macam-macam sih jamaah, termasuk bisa yang menyembuhin, yang epilepsi azan itu, yang kesurupan azan itu, termasuk menyembuhkan yang akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek nih, punya anak akhlaknya jelek, azanin aja. Atau istri kita akhlaknya jelek, azanin aja. Paling ngamuk sih, emang mau mati loh. Azanin. Termasuk binatang. Jadi binatang, ternyata binatang juga ada yang anaknya jelek. Binatang ada nggak? Kucing ada yang baik? Ada. Berarti itu ya. Ada kucing yang nakal nggak? Nah kalau kucing nakal, azanin. Coba aja praktekin. Kok nggak berubah-ubah? Berarti bacanya nggak berubah. Jadi untuk memperbaiki alam bisa dengan jadi ajarin macam-macam fungsinya. Nah para jemaah mungkin ya sampai sini sudah jam 10 kurang pengajian kita. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ingatkan ya doa antara azan dan apa? Allahumma inni. Coba kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya al-akhirah. Ya Allah, aku minta kepada bencana dunia dan akhirat. Hafal enggak? Kalau nggak hafal terjemahannya apa? Terjemahannya, aku minta kepadamu dari bencana dunia dan akhirat. Nggak hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa. Itu diijabah, itu dibaca antara azan dan qomat. Kalau jawab qomat itu dari apa? Ada mahallah wa aqamahallah wa ada maha wa ja'alani minas sholihin. Coba ya, aqamahallah wa ada maha wa ja'alani minas sholihin.
qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan diam aja, jawab. Ayo. Ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jawab. Ya. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani minas sholihin. Ya, apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.